Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Service HP. Ya, di kesempatan video kali ini ada Samsung J5 2016 ya. Jadi yang saya terima dalam keadaan normal. Ini bisa dilihat. Jadi masalahnya di sini kronologi dari yang punya HP ini tidak bisa dicas ya, atau tidak bisa bertambah menggunakan charger universal ya. Jadi saat saya coba pengetesan menggunakan charger original, HP ini bisa nambah ya. Namun si pemilik HP ini memakai cas yang universal, HP ini tidak bisa ngecas atau tidak bisa bertambah ya. Ya, ini sudah saya siapkan dari charger yang universal. Maksud saya charger yang biasa ya. Dan kita akan mencoba untuk pengecasan di HP yang lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah ada tanda mengisi daya ya. Jadi permasalahan kali ini di HP J5 ini, begitu kita coba cas, dia ada respon, namun nambahnya begitu lama ya. Jadi proses penambahan daya ketika kita coba cas terlalu lama ya. Ya, ini sambil kita tunggu saja apakah memang benar terjadi tidak mau bertambah. Dari kronologi yang punya HP ini, walaupun dicas begitu lama, tetap tidak bisa bertambah ya. Bisa bertambah 2-3% ya, namun agak terlalu lama. Jadi ini kita akan coba untuk menggunakan charger yang original ya. Ini saya coba sambungkan dulu. Untuk kasus yang seperti ini ada banyak kemungkinan ya, mulai dari konektor cas, baterai, dan dari mesinnya ya. Nah, ini sambil kita diamkan beberapa saat, saya coba menggunakan charger yang bagus. Dan untuk charger yang universal tidak bisa ya, ada notif dari cas masuk namun tidak bertambah ya. Ya, ini sambil saya tunggu dan kita akan pastikan di sini bisa nambah untuk daya persenannya. Dan saya coba goyangkan dari konektor agak sedikit longgar ya. Ya, ini lanjut saya bongkar dan kita akan lihat di konektor cas ya, apakah ada kerusakan di bagian konektor. Ya, untuk kasus ini bisa jadi dari konektor, bisa jadi dari baterai dan IC-nya ya, atau komponen yang lain terjadi kerusakan ya. Ya, ini semua bautnya sudah saya lepas, tinggal kita bongkar dan kita akan fokus di bagian mesin ya. Ya, untuk J5 2016 ini kita bukanya dari belakang ya, seperti ini. Ini ada sisa baut satu yang belum saya lepas ya, kita lepas juga baut yang satu ini. Kemudian kita coba pisahkan tulangan belakang ya, ini sudah saya buka. Dan seperti ini kondisi dari Samsung J5 2016 ya. Ya, kita akan fokus di bagian mesinnya dulu, kita akan lihat terlebih dahulu di bagian konektor cas ya, karena seringkali terjadi rusak atau saat kita coba cas ada notif namun tidak terisi daya. Itu juga banyak kemungkinan ya. Bisa jadi dari baterainya yang saya jelaskan tadi, bisa jadi dari konektor cas ya. Untuk lebih simpelnya kita akan coba cek di bagian konektor cas. Ya, kita tentu akan memisahkan mesinnya terlebih dahulu ya.
Nah, ini setelah saya lihat di bagian konektor cas agak sedikit korosi ya di bagian pin yang ada di konektor cas. Bila mana kita melihat korosi, tentu kita akan bersihkan terlebih dahulu ya. Ya, ini depan belakang sudah saya bersihkan menggunakan thinner ya. Saya menggunakan cairan thinner untuk membersihkan korosi. Ya, ini setelah saya perhatikan dari konektor cas, ini lubangnya sudah tidak layak ya. Namun di sini sebaiknya kita coba melakukan tahap mudah dulu ya. Karena yang saya lihat di sini di bagian pinnya terdapat korosi ya. Kemungkinan juga itu penghambat arus masuk ketika melakukan pengecasan ya. Ya, metode pertama di sini kita akan mencoba solder kembali di bagian kaki-kakinya ya. Jadi tujuan utama di sini untuk memperkuat kaki yang ada di konektor cas ya. Karena yang saya lihat tadi pada saat pengecasan, begitu saya coba longgarkan terjadi putus nyambung ya. Jadi kemungkinan besar juga pengaruhnya ke situ. Ketika kita coba pengecasan, daya yang masuk di HP ini terlalu lama ya. Jadi kita ambil tahap mudah dulu. Di sini kita coba lakukan solder ulang. Jika hasilnya tidak ada reaksi, nanti kita akan coba ganti dari konektor. Begitu juga selanjutnya, jika sudah diganti konektor baru kita akan ukur atau kita akan urut jalurnya ya. Ya, ini saya coba setelah saya solder ulang, kita akan tentukan tegangan dari konektor cas ya. Yang keluar dari konektor baterai, dan ini teman-teman bisa lihat seharusnya di sini begitu kita colok cas sambil kita ukur menggunakan multitester di setelan 20 volt, seharusnya di konektor baterai ini mengeluarkan 4,2 ya. Paling tinggi 4,2, 3,9 dan 3,7 ya. Ya, kita ulangi lagi. Di sini kita masih dalam pengukuran. Apa setelah saya solder ulang tadi, awal mulanya HP ini memang tegangan arus yang masuk di sini seperti ini ya. Ya, lanjut kita coba menggunakan charger yang lain ya. Di sini saya pakai charger yang ori atau yang bagus ya. Sama seperti tadi kita lakukan pengukuran di sini. Kita ukur di konektor baterai, dan di sini teman-teman bisa lihat 4,2 sudah keluar ya. Berarti ini kesimpulannya, charger yang saya gunakan ini normal ya, dan konektor masih bagus, dan tegangan yang masuk dari konektor cas keluar dari konektor baterai sudah ada ya. Ya, kita lanjut untuk tes di charger yang universal ya, atau charger yang lain. Dan di sini kita ukur langsung. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah keluar 4,1. Berarti ada kemungkinan di USB atau konektor cas ini terjadi kelonggaran ya. Dan ini teman-teman bisa mengakalinya dengan cara apa ya? Dengan cara menjepit sedikit di sini supaya tidak terjadi longgar ya. Karena kelonggaran dari konektor cas bisa apa ya? Bisa menyebabkan di saat pengecasan terjadi pengisian lambat ya. Bahkan juga tidak terisi ya. Nah, ini teman-teman sudah lihat setelah saya jepit sedikit tadi, dan kita coba masukkan dari USB nya sudah agak tidak longgar lagi ya.
Jadi kesimpulan di sini bahwa charger yang saya gunakan ori maupun yang universal sudah mengeluarkan tegangan 4,2 ya setelah kita solder ulang. Berbeda sekali jika tidak ada tegangan sama sekali, baru kita akan coba ganti dari konektor cas terlebih dahulu ya. Nah, ini sekilas ada penampakan ya sebelum saya pasang baterainya, dan ini saya tidak perhatikan dari tadi bahwa ini sudah dilakukan jumper pada switch on off atau tombol powernya ya. Dan ini teman-teman mungkin bisa dilihat, ini ada penampakan kawat jumper ya yang menuju ke tombol power atau switch on off atau fleksibel ya. Jadi kemungkinan dulu HP ini menggunakan tombol atau fleksibel rakitan ya. Jadi kemungkinan besar tidak punya stok, bisa kita akalin dengan menjumper ya. Ya, kita lanjut. Kita akan coba cas lagi. Di sini kita coba masukkan charger yang universal ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah ada logo baterai dan ada baterainya ya. Jadi ini kita bisa pastikan bisa bertambah ya. Jadi di sini teman-teman lihat persenan baterai 48% ya. Tentu kita akan menginginkan bisa bertambah, baik itu 49, nanti kita akan tunggu ya. Jika tidak ada perubahan, tidak mengisi atau kita tidak melihat daya baterainya bertambah, bisa juga dari konektor cas atau dari baterainya ya. Karena untuk baterai kemungkinan agak drop, jadi proses pengisian di sini kadang cepat kadang berkurang ya. Nanti kita akan buktikan apakah bisa terisi atau bisa bertambah. Nah, ini setelah saya diamkan beberapa menit ya, kita akan pastikan dulu apakah bisa bertambah. Yang jelas ini saya menggunakan charger yang ori, bisa nambah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah 49%, berarti sudah berhasil ya. Ini sudah bisa berhasil dan nambah 1% ya. Jika tidak ada perubahan, bisa kita cek baterainya. Kemungkinan baterainya sudah rusak ya, bukan rusak namun sudah ngedrop ya. Dan ini sudah dipastikan 49%. Kita coba nyalakan ya. Sambil kita nyalakan, tentu kita akan coba memastikan dulu setelah kita coba nyalakan apakah masih sama 49%. Jika berkurang berarti ada masalah di bagian baterai ya. Jadi teman-teman jangan salah eksekusi, tentu kita akan eksekusi dari tahap mudah dulu ya. Ya, ini sudah saya nyalakan HP-nya, kita lihat di sini persenan baterai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini persenan baterainya malah berkurang ya. Tadinya 49%, jadinya 48% ya. Setelah saya raba di bagian mesinnya juga ada panas ya di bagian belakang mesinnya. Jadi untuk kesimpulan kali ini bisa dari baterai ya. Setelah kita coba ganti baterai, apakah pengisian dayanya prosesnya cepat setelah gunakan charger yang mana-mana ya. Jadi ini untuk chargernya sudah saya tes dan ini masih 48% ya. Namun yang jadi pertanyaan di sini, ketika saya coba charger menggunakan original, pengecasnya jadi cepat ya. Nah, ini kalau tidak berhasil dua-duanya, bisa kita ganti dari konektor cas yang baru ya, atau bisa kita ganti dari baterainya. Sebelum kita eksekusi mesin, kita coba menggunakan baterai lain ya.
karena kasus yang seperti ini seringkali terjadi ya. Jadi kita akan coba tahap awal dulu, sudah kita lakukan, namun di sini masih tetap berkurang ya. Seharusnya di sini jika kita coba nyalakan dia tetap 48% ya. Namun di sini setelah saya coba nyalakan atau kita coba charger, di sini malah 44% ya. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa baterai ini memang sudah ngedrop ya. Jadi kita tidak salah eksekusi ya. Kita coba lakukan pergantian baterai dulu atau konektor cas, baru kita akan tahu ya. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.